Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Pada saat kosmos dibentuk, Qin Yu sudah tahu bahwa ia dapat menggunakan bagian paling dasar dari hukum temporal. Mengenai ini Qin Yu masih sangat puas. Bagaimanapun bahkan ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan hanya mampu mempercepat waktu 1000 kali. Qin Yu juga tahu bahwa percepatan waktu hanyalah tahap pertama dari hukum duniawi. Hukum temporal dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama percepatan waktu adalah tingkat paling dasar. Namun bahkan di alam ilahi mayoritas God Kings sedang berjuang dalam level ini. Ada beberapa God Kings yang bahkan belum mencapai level pertama ini. Meskipun ada banyak God Kings yang berjuang di tingkat pertama hukum duniawi, ada juga perbedaan di antara mereka. Yang lebih lemah hanya mampu mempercepat waktu 10 kali lipat. Yang lebih kuat mampu mempercepat waktu 1000 kali 10.000 kali atau bahkan lebih. Tingkat kedua time stop. Level ini jauh lebih menakutkan. Jika seorang God King mampu memahami time stop, maka God King biasa hanya bisa membiarkan diri mereka diinjak-injak olehnya. Itu hanya mungkin bagi mereka untuk menyingkirkan penghentian waktu melalui penggunaan beberapa harta karun spiritual nenek yang sangat kuat. Seorang God King yang telah mencapai level ini akan menjadi God King terkuat di alam ilahi. Tingkat ketiga pembalikan waktu. Begitu seseorang memahami pembalikan waktu, seseorang telah sepenuhnya memahami seluruh hukum temporal. Pada saat ini God King ini akan mencapai level celestial agung. Begitu seseorang menggunakan pembalikan waktu, seseorang dapat membuat God King yang kuat kembali ke masa ketika mereka masih kecil dan lemah. Inilah mengapa Exalted Celestials begitu kuat. Tingkat hukum temporal apa yang telah dicapai Paman Lan? Qin Yu sedang berpikir keras. Qin Yu sudah lama mulai mempertimbangkan Paman Lan sebagai kerabatnya sendiri. Dia juga berharap Paman Lan dapat mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Qin Yu tidak terlalu yakin tentang perbedaan kekuatan antara God Kings of the Divine Realm. Namun dia mengerti satu hal. Para God Kings yang mengendalikan hukum tata ruang masing-masing dari mereka mampu mengalahkannya. Qin Yu berbalik dan melihat ke samping. Seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan gaun Qian dan rambut Qian panjang itu adalah klon teratai megah Qin Yu. Mulai hari ini kamu akan tinggal di sini dan berlatih. Di sini aliran waktu dapat mencapai batasnya dan akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan alam Jianglan. Kata Qin Yu dengan sedikit senyum di wajahnya. Ya tubuh sejati, The Magnificent Lotus Clone membungkuk ke Qin Yu. Ia kemudian duduk dalam posisi bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Aliran waktu telah meningkat berlipat ganda. Batas aliran waktu sekali lagi meningkat. Saat New Cosmos terus berkembang, aliran waktu akan terus meningkat. Kecepatan kultivasinya sendiri juga akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dengan niat pikiran Qin Yu, gumpalan besar Dark dan Yellow Energy muncul di samping Qin Yu. Salju pudar tombak ilahi masih mengambang di dalam energi gelap dan kuning. Meskipun energi gelap dan kuning tidak dapat memasuki alam Jianglan, saya masih dapat meningkatkan kecepatan di mana salju tua tombak ilahi menyerap energi gelap dan kuning beberapa ribu kali di New Cosmos. Setelah itu Qin Yu juga duduk dalam posisi bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Di kota salju terapung, wilayah utara dunia ilahi di luar pintu masuk istana Kaisar Sage Utara tertinggi. Pada saat ini seorang pemuda tampan berambut perak dan berpakaian putih berdiri di luar pintu masuk istana. Pemuda tampan berambut perak ini tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya terus berdiri di luar gerbang istana. Dari jauh seorang pemuda berjubah hijau tampan berjalan mendekat. Pria ini adalah kenalan lama Qin Yu, Zhou Xian. Duanmu Yu, kamu juga di sini. Zhou Xian melihat Duanmu Yu yang berdiri di luar pintu masuk istana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggilnya dengan cemberut di wajahnya.
Pada saat ini pemuda berambut perak juga berbalik dan melirik Zhou Xian. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Saudara Zhou, apakah Anda menyiratkan bahwa meskipun Anda diizinkan untuk datang saya sebaliknya tidak?" Mata Zhou Xian sedikit menyipit. Ular listrik berkedip-kedip di sekelilingnya. Zhou Xian adalah pangeran kota hukuman guntur dari 8 besar tanah suci di wilayah barat laut. Dari 8 tanah suci agung dari alam ilahi hanya kota hukuman guntur yang tidak memiliki kepala istana. Karena Zhou Xian adalah dewa surgawi tingkat tinggi, statusnya sangat tinggi dan nomor 2 setelah God Kings dari kota hukuman guntur. Namun Zhou Xian tahu bahwa Duan Muyu yang berdiri agak jauh darinya juga bukan orang biasa. Duan Muyu adalah pangeran kota lensa cahaya dari 8 tanah suci agung wilayah suci. Dalam hal kekuatan dia juga adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Selain itu dia juga master istana Bright Jade Palace kota lensa cahaya. Statusnya juga sangat tinggi. Duan Muyu ini adalah saingan cinta Zhou Xian dalam mencoba menikahi Lier. Zhou Xian menghadapi tatapan Duan Muyu. Dia akhirnya tersenyum dan berkata, "Tentu saja saudara Duanmu bisa datang. Hanya saja saya bingung mengapa Anda berada di luar gerbang dan belum masuk." Pada saat ini penjaga istana Kaisar Sage Utara terbesar berbicara. "Tuan Zhou Xian, Yang Mulia Kaisar Sage telah memerintahkan bahwa tidak peduli siapa itu tidak ada yang diizinkan memasuki istana Kaisar Sage sekarang. Tuan Zhou Xian dapat menunggu di sini sampai Yang Mulia Kaisar Sage mengizinkan kedua tuan untuk masuk. Tuan Zhou Xian juga bisa pergi dan datang lagi nanti." Baru sekarang Zhou Xian mengerti mengapa Duan Muyu berdiri di luar. Jadi itu sebenarnya perintah Kaisar Sage. Duan Muyu melirik Zhou Xian, "Saudara Zhou, apakah kamu berencana untuk menunggu di sini atau kembali?" Zhou Xian sedikit tersenyum, dia melirik Duan Muyu. Dia kemudian berjalan keluar pintu masuk dan berdiri di samping Duan Muyu. "Kakak Duanmu bisa menunggu, aku juga secara alami akan bisa menunggu." Duan Muyu tertawa ringan, dia kemudian tidak lagi mengatakan apa-apa. Adapun Zhou Xian dia juga berhenti berbicara. Kedua orang itu terus diam berdiri di sana dan menunggu. Di dalam aula samping istana Kaisar Sage Utara Utmos. Di luar aula samping benar-benar hening. Namun suara pertengkaran sengit memenuhi aula samping. "Kakak kedua, bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Meskipun Anda sangat menyukai Lier, bukankah saya juga sangat menyukai Lier? Dia seorang gadis, apakah ada yang salah dengan dia menikahi seseorang? Semua orang ini yang ingin menikahinya, bukankah mereka semua layak menikahinya? Kakak kedua, mengapa Anda selalu mempersulit saya?" kata Kaisar Bijak Utara yang tertinggi Jiang Fan dengan marah. Zhou Xian, Duan Muyu dan banyak orang lainnya telah tinggal di kota salju terapung di wilayah paling utara selama bertahun-tahun. Alasan mengapa mereka tinggal di sana justru karena Lier. Kaisar Utmos North sepenuhnya bersedia menikahkan putrinya. Dia benar-benar dapat menggunakan pernikahan ini untuk mendapatkan banyak hal yang bermanfaat bagi kota salju terapung wilayah utara. Namun masalah ini benar-benar dihalangi oleh saudara keduanya Jiang Lan. Ekspresi Jiang Lan dingin dan acuh tak acuh. Dia memandang Kaisar Bijak Utara Jiang Fan. "Kakak, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Pernikahan Lier membutuhkan persetujuannya. Meskipun Anda telah mengumumkan apa yang disebut pencarian pria dan tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda, tanggal pencarian pria adalah sesuatu yang mengharuskan Lier untuk memutuskan sendiri. Jiang Fan telah mengumumkan berita tentang putrinya yang mencari pengantin pria ke dunia. Sebagai Kaisar Sage Utara terbesar, dia secara alami tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Hanya saja mereka belum memutuskan tanggal penggeledahan pengantin pria. Hal ini menyebabkan Zhou Xian dan sekelompok besar pelamar lainnya tiba di kota salju terapung dan terus menunggu. Bagaimanapun bagi Dewa Surgawi, waktu bukanlah sesuatu yang penting. Mereka juga tidak cemas, sebaliknya masing-masing dari mereka mulai menyuap dan berteman dengan orang-orang di kota salju terapung.
Mereka semua mencoba yang terbaik untuk membangun situasi yang akan menguntungkan mereka. Jiang Fan menatap Jiang Lan dengan marah. Adapun Jiang Lan, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kakak laki-laki dulu, bukankah kau menahanku melalui penggunaan harta karun perlindungan klan? Jika Anda memiliki kemampuan maka tahan saya sekali lagi. Terakhir kali karena ketertarikan dari 8 keluarga besar ilahi saya tidak menolak. Kali ini untuk Lear, bahkan jika kamu mencoba menggunakan harta karun perlindungan klan untuk menahanku, aku masih akan mencoba dan melihat apakah aku bisa melawannya. Jiang Lan melirik Jiang Fan dengan dingin dan acuh tak acuh. Kaisar bijaksana utara Jiang Fan terkejut. Ekspresinya berubah kompleks. Saat itu 8 keluarga besar ilahi telah bergandengan tangan dan membunuh God King of Life Zhuo Qiumei. Masalah ini melibatkan terlalu banyak alasan. Tidak hanya itu, karena kemampuan luar biasa yang dimiliki God King of Life itu juga terkait dengan Asura God King of the Asura Sea. Namun apapun yang terjadi, Jiang Lan dan Zhuo Qiumei saling mencintai. Dia Kaisar bijaksana utara Jiang Fan telah mencoba membujuk Jiang Lan melalui tujuan mulia dari 8 keluarga besar ilahi dan kemudian menahannya melalui penggunaan harta karun perlindungan klan. Karena ini Jiang Fan merasa bersalah terhadap saudara keduanya sepanjang waktu. Lagi pula sejak hari itu saudara laki-laki keduanya yang awalnya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya telah berubah menjadi dingin dan terpisah. Jiang Fan menarik napas, alisnya sedikit mengerut. Kakak kedua, apa yang terjadi saat itu mungkin cukup merugikanmu. Namun masalah itu adalah keputusan bersama oleh 8 keluarga besar ilahi. Anda juga adalah anggota dari 8 keluarga besar ilahi. Mata Jiang Lan memiliki sedikit rasa sakit. Itu benar, saya adalah anggota dari 8 keluarga besar ilahi. Jadi saya tidak menolak untuk ditahan. Namun, aku seharusnya memilih untuk mati bersamanya. Mata Jiang Lan dipenuhi dengan kesedihan. Tiba-tiba tatapan Jiang Lan menjadi tajam. Kakak Lear telah menyerap setetes air mata kehidupan Amei, bahkan jika aku mati aku tidak akan membiarkan orang lain memaksa Lear melakukan apapun. Bahkan jika dia mati dia tetap tidak akan mengizinkannya. Kaisar Sage Utara tertinggi Jiang Fan sedikit gemetar. Resolusi saudara keduanya Jiang Lan benar-benar terlalu besar. Saya sudah tidak bisa menunda pencarian pengantin pria ini lagi. Para God Kings lainnya juga membicarakan hal ini dengan saya. Apapun yang terjadi kami tidak dapat menunda ini lebih lama lagi. Kata Jiang Fan dengan sangat tulus. Jiang Lan dengan dingin mendengus dan berkata, kecuali jika Anda ingin melawan saya secara nyata, Anda bisa melupakan tentang memaksa Lear. Jiang Lan melirik kakak laki-lakinya. Bahkan jika kita bertarung secara nyata masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Setelah dia selesai mengatakan itu Jiang Lan menghilang, Jiang Fan terkejut. Dia lalu tersenyum pahit. Saat itu ketika banyak pria luar biasa itu datang untuk mencari tangan putrinya untuk menikah, Jiang Fan sangat bahagia. Dia bahkan mengumumkan pencarian pengantin pria di depan umum. Namun siapa sangka setelah dia menyatakan pencarian pengantin pria di depan umum, dia akhirnya menunda tanggal pencarian pengantin pria untuk waktu yang lama. Lear tidak bisa menghalangi Kaisar bijaksana utara Jiang Fan. Orang yang telah menghalangi dia adalah saudara keduanya Jiang Lan. Melawanmu, memang bahkan jika saya menggunakan harta karun perlindungan klan masih sangat sulit untuk mengatakan apakah saya akan mampu mengalahkan Anda atau tidak. Jiang Fan tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya apapun yang terjadi Jiang Fan tidak akan membunuh Jiang Lan. Bagaimanapun Jiang Lan adalah salah satu dari 3 dewa agung dari kota salju yang mengalir. Jika dia membunuh Jiang Lan, bukankah ini sama dengan memotong lengannya sendiri? Di dalam rumah kayu kota salju terapung, Jiang Lan sedang melihat kediaman Lear dari jauh. Dia menghela nafas dengan rendah. Setiap kali dia menghadapi kakaknya Jiang Lan akan selalu merasa sangat gelisah, saya harus terus menunda.
Aku harus terus menunda sampai Yu kecil memiliki kekuatan dan status yang cukup. Jianglan menghela nafas dengan suara rendah. Namun begitu dia memikirkan Qin Yu, sedikit senyum muncul di wajahnya. Jianglan sangat berpengetahuan tentang kemajuan menakjubkan Qin Yu. Tidak pernah aku mengantisipasi bahwa seorang bocah lelaki dari alam fana akan menjadi kepala istana Mystic Palace di Gunung Dazzling Gold. Di dalam kosmos yang diciptakan Qin Yu, akhirnya tubuh Qin Yu mulai mengeluarkan jejak lampu hijau giok. Di dalam pikiran Qin Yu, seperti gelombang banyak sinar energi ilahi surgawi saling terkait satu sama lain. Setelah rotasi yang intens, pelet emas hijau giok lahir di pusat energi ilahi surgawi. Energi ilahi surgawi hijau giok itu mengalir ke pelet emas giok hijau dan benar-benar ditelan olehnya. Formasi Jade Blood Golden Pelet. Sama seperti itu pelet emas darah giok melayang ke telapak tangan Qin Yu Naschen Soul. Energi ilahi saya akhirnya sepenuhnya berubah menjadi energi ilahi surgawi dan membentuk pelet emas darah giok. Sekarang saya harus bisa membuka ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan. Qin Yu membuka matanya. Mata Qin Yu memiliki ekspresi terkejut. Dia melihat ke Magnificent Lotus Clone di sampingnya dan kemudian melihat salju yang menipis, tombak ilahi yang telah menyerap energi gelap dan kuning sepanjang waktu. Qin Yu sedikit tersenyum dan kemudian menghilang. Qin Yu muncul di Mystic Palace. Dia muncul di aula utama kediamannya. Setelah saya membuka lapisan ketiga dari alam Jianglan, saya akan dapat melihat Leer. Qin Yu memegang pagoda hijau kecil di tangannya. Namun tangannya sedikit menggigil, kegembiraan datang dari lubuk hatinya. Banyak sinar energi ilahi surgawi mengalir ke alam Jianglan. Tangan Qin Yu sedikit menggigil sepanjang waktu. Akhirnya, seluruh pagoda hijau kecil mulai bersinar terang. Lapisan ketiga dari alam Jianglan telah dibuka. Mata Qin Yu memancarkan cahaya yang menyenangkan. Begitu ruang lapisan ketiga alam Jianglan dibuka, Jianglan yang saat ini berada di dalam rumah kayu kota salju terapung wilayah utara tersentak. Dia kemudian juga menunjukkan ekspresi gembira di matanya. Setelah itu Jianglan menghilang dari kota salju terapung. Saya akhirnya membukanya. Ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan telah dibuka. Namun Qin Yu masih merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar pintu masuk aula utama. Di langit melayang awan putih seperti sutra. Angin sepoi-sepoi membelai hamburkan rambut panjang Qin Yu. Qin Yu melihat ke arah-arah angin. Di atas pintu masuk aula utama ada halaman. Tatapan Qin Yu diarahkan ke atas pohon willow di halaman. Puluhan ribu cabang pohon willow beterbangan. Saat ini, di bawah puluhan ribu cabang pohon adalah sosok yang sepertinya selalu ada di sana. Ekspresi yang akrab, senyuman yang akrab, penampilan yang familiar. Paman-paman Lan. Qin Yu merasa seolah-olah dia dikejutkan oleh petir. Meskipun dia tahu bahwa semuanya nyata untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sejak Qin Yu membuka lapisan ketiga dari alam Jianglan dia merasa seolah-olah dia telah memasuki keadaan bermimpi. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya melayang. Segalanya tampak seperti mimpi. Qin Yu mengambil 3 napas terus-menerus. Baru kemudian kepalanya yang demam secara bertahap mulai mendingin. Angin dingin bertiup melewati wajah Qin Yu. Qin Yu merasa bahwa wajahnya yang demam juga mulai mendingin secara bertahap. Yu kecil, Jianglan memiliki senyum memanjakan di wajahnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu hampir 10.000 tahun Anda benar-benar telah mencapai level setinggi itu. Selain itu Anda bahkan telah menjadi kepala istana Mystic Palace di Gunung Dazzling Gold. Setelah Jianglan berbicara, hati Qin Yu yang terganggu dan gelisah benar-benar tenang. Qin Yu juga telah sepenuhnya pulih ke keadaan pikirannya yang biasa. Qin Yu tiba-tiba terkejut, dia segera berkata, "Paman Lan, kamu sudah datang. Kalau begitu akankah Kaisar Sage Timur terbesar dan mereka menemukan?" Jianglan tersenyum tenang dan berkata,
Anda bisa yakin, bahwa Huang Fuyu, Huang Fulei, dan Huang Fulius yang paling-paling hanya akan memperhatikan istana mereka sendiri saat ini. Mereka tidak akan memperhatikan Misty-Mystic Palace milikmu. Selain itu bahkan jika mereka secara khusus mengamati Misty-Mystic Palace, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan keberadaanku. Saat itulah Qin Yu merasa lega. Qin Yu tidak terbiasa dengan metode God Kings. Namun karena Paman Lan mengatakannya seperti ini maka dia pasti punya sarana sendiri. Paman Lan masuklah dulu, Qin Yu segera mengundang Paman Lan ke aula utama. Pada saat yang sama dia mengirim transmisi suara ke Paman Fu. Paman Fu, siapapun yang datang ke sini jangan biarkan mereka masuk untuk menggangguku. Ya Tuan. Di dalam aula utama, Jiang Lan telah duduk di kursi. Qin Yu bagaimanapun tidak duduk. Kamu juga harus duduk. Jiang Lan sedikit tersenyum ke Qin Yu dan berkata, jangan bertingkah seperti anak kecil. Qin Yu adalah seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran. Bahkan ketika dihadapkan dengan Kaisar Sage Timur tertinggi, 100 bunga God King dan mereka dia tidak pernah menahan diri. Begitu banyak sehingga ketika Qin Yu berdiri di depan Kaisar Sage Timur terbesar dia benar-benar memiliki aura arogansi. Namun ketika berdiri di depan Paman Lan, Qin Yu menemukan bahwa dia seperti anak kecil. Setelah didesak oleh Jiang Lan, Qin Yu akhirnya duduk di samping Paman Lan. Jiang Lan saat ini memiliki senyum yang sangat gembira di wajahnya. Semakin dia melihat Qin Yu semakin dia menyukai Qin Yu. Dia kemudian mengambil cangkir teh di sampingnya, minum seteguk, tersenyum dan berkata, Yu kecil, tahukah kamu bahwa hari ini adalah hari terindah yang aku alami selama bertahun-tahun ini? Seperti anak yang berperilaku baik, Qin Yu mendengarkan dengan cermat. Sejak Lear kembali ke alam ilahi bersamaku, aku selalu khawatir tentang hal-hal yang menyangkut dirimu. Bahkan masalah Anda mendapatkan kuil Dewa Penyihir, saya juga telah menggunakan beberapa metode dalam kegelapan untuk memastikan bahwa dewa dari alam ilahi tidak mendeteksinya, kata Jiang Lan sambil tertawa lembut. Qin Yu terkejut. Para God Kings mengendalikan hukum tata ruang. Meskipun mereka tidak dapat secara langsung mengirimkan kesadaran ilahi mereka melalui ruang angkasa, untuk diselidiki selama mereka mau, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahui masalah di alam bawah. Qin Yu memurnikan kuil Dewa Menyihir adalah masalah utama. Dia telah bingung sepanjang waktu mengapa tidak ada God King yang datang untuk membuat masalah untuknya. Sekarang akan terlihat bahwa Paman Lan yang membantunya dalam kegelapan. Tentu saja juga mustahil bagiku untuk memperhatikanmu sepanjang waktu. Yang bisa saya lakukan adalah meninggalkan jejak di tubuh Anda sehingga saya bisa merasakan saat Anda dalam bahaya. Jiang Lan telah mengungkapkan segalanya. Jejak. Qin Yu terkejut. Paman Lan, kau meninggalkan bekas di tubuhku. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Qin Yu tidak berbicara tanpa berpikir. Dia yakin bahwa Paman Lan tidak mungkin meninggalkan jejak di tubuhnya karena dia mengendalikan energi spasial New Cosmos. Dengan energi spasial dari New Cosmos, Qin Yu tidak percaya bahwa ada sesuatu yang bisa lolos dari pemeriksaannya. Jiang Lan sedikit tersenyum dan berkata, sebenarnya sangat sederhana, saya benar-benar telah meninggalkan jejak di alam Jiang Lan. Karena Anda telah menyempurnakan alam Jiang Lan, itu juga dapat dianggap memiliki jejak yang tertinggal di tubuh Anda. Alam Jiang Lan. Baru kemudian Qin Yu menyadari. Ketiga lapisan alam Jiang Lan memiliki jejak yang saya tinggalkan. Selama Anda membuka sebuah layar, saya secara alami akan mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya muncul ketika Anda membuka lapisan pertama dan lapisan kedua dari alam Jiang Lan. Adapun lapisan ketiga dari alam Jiang Lan itu juga memiliki jejak yang ditinggalkan oleh saya. Selama waktu sebelum Anda membuka lapisan ketiga alam Jiang Lan, Anda tentu tidak mengetahuinya. Dan pada saat Anda membuka lapisan ketiga alam Jiang Lan, jejak yang saya tinggalkan akan menghilang secara otomatis. Jiang Lan menjelaskan dengan hati-hati.
Qin Yu mengerti segalanya sekarang. Tidak heran Qin Yu tidak dapat mendeteksi jejak itu. Jadi itu sebenarnya terletak di ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan. Little Yu, ketika saya menemukan bahwa Anda telah memperbaiki kuil Dewa Menyihir, saya benar-benar merasa lega. Jika Anda tidak memurnikan kuil Dewa Penyihir dan menjadi tuannya, maka hanya dengan bantuan saya akan sangat sulit bagi Anda untuk menikahi Leer, kata Jianglan sambil tersentak. Qin Yu juga bukan lagi orang sembrono yang sama dari alam mortal. Setelah berada di alam ilahi begitu lama, dia juga memiliki pemahaman umum tentang alam ilahi. Leer memiliki Tear of Life. Air mata kehidupan itu mengandung setengah dari esensi energi kehidupan God King of Life Zuo Qiumei serta pemahamannya tentang hukum spasial. Bagi beberapa dewa surgawi tingkat tinggi ini memang batu loncatan ke tingkat God King. Bagaimanapun ada banyak orang di alam ilahi yang telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat tinggi. Mereka semua hanya membutuhkan satu langkah lebih untuk mencapai level God King. Namun satu langkah ini telah menjebak banyak orang jenius yang berbakat. Begitu mereka bisa berlatih ganda dengan Leer dan memahami sebagian dari pemahaman yang ditinggalkan oleh God King of Life, mereka mungkin bisa mencapai terobosan dan langsung mencapai level God King. Yu kecil, kamu juga telah memperbaiki setetes air mata kehidupan itu. Anda harus tahu tentang rahasia air mata kehidupan sekarang. Saat God King of Life jatuh, dia meninggalkan 2 tetes air mata. Salah satu tetesan air mata telah diintegrasikan ke dalam tubuh Leer. Adapun tetesan air mata lainnya itu telah membelah ruang dan memasuki celah spasial, kata Jianglan dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa meteorik Tear miliknya adalah tetesan air mata dari God King of Life. Paman Lan, kalian semua, Qin Yu tiba-tiba memiliki kesadaran. Jianglan sedikit mengangguk dan berkata, itu benar, setelah Leer memperoleh air mata kehidupan dia bisa merasakan air mata kehidupan lainnya. Hanya Tear of Life lainnya telah melayang di antara celah spasial sepanjang waktu. Jadi saya tidak dapat menemukan lokasi persisnya sepanjang waktu karena Leer hanya memiliki gambaran umum tentang arah air mata kehidupan. Leer dan aku berhasil menemukan bahwa air mata kehidupan yang lain telah berhenti di tempat tertentu. Jadi Leer dan saya melanjutkan menuju ruang itu. Begitulah cara kami mencapai kampung halaman Anda, bintang mistik ungu. Paman Lan, ketika kamu melihatku untuk pertama kalinya, apakah kamu sudah tahu? Qin Yu merasa malu. Saat itu dia menganggap air mata meteorik sebagai rahasia pentingnya dan berpikir bahwa Paman Lan dan mereka belum tentu mengetahuinya. Tepat sekali. Pada saat Leer menemukanmu, dia telah memutuskan bahwa kamu memiliki air mata kehidupan yang lain. Lagi pula dirimu yang dulu terlalu lemah. Kamu tidak berhasil memperbaiki banyak kemampuan air mata kehidupan dan hanya mampu memanfaatkan energi air mata kehidupan yang dangkal dan paling mendasar, kata Jianglan dengan senyum ringan di wajahnya. Qin Yu benar-benar mengerti sekarang. Qin Yu memandang Jianglan. Paman Lan, saya punya pertanyaan. Pada awalnya Paman Lan, kami berdua hanyalah orang asing. Mengapa kamu tidak membunuhku dan merebut air mata kehidupan lainnya dariku? Qin Yu bertanya. Air mata kehidupan adalah sesuatu yang memiliki kecerdasan. Untuk Tear of Life untuk memilih Anda itu menandakan bahwa God King of Life sendiri telah memilih Anda. Karena dia telah memilihmu secara alami, aku tidak akan melawan keinginan terakhirnya. Lebih jauh lagi, air mata kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh siapapun. Qin Yu sedikit mengangguk. Paman Lan, Leer, bagaimana kabar Leer sekarang? Jianglan segera mulai tersenyum. Anda akhirnya memikirkan Leer. Di sini saya berpikir bahwa Anda telah melupakannya, kata Jianglan dengan bercanda. Ini segera menyebabkan Qin Yu menjadi sedikit cemas. Haha, ini hanya aku bercanda. Anda tidak perlu memikirkannya. Namun tentang Leer, senyum di wajah Jianglan berangsur-angsur menghilang. Qin Yu mulai menjadi cemas dan khawatir. Situasi Leer saat ini tidak terlalu baik,
Ini terutama karena ayah kekaisarannya yaitu Kaisar Sage Utara terbesar. Masalah yang paling merepotkan adalah, bahwa ayah kekaisaran Lier sudah lama menyatakan kepada semua bakat luar biasa dari alam ilahi, bahwa dia akan melakukan pencarian pengantin pria di depan umum untuk Lier. Karena masalah ini adalah sesuatu yang dia Kaisar Sage Utara terbesar telah mengatakan secara pribadi, tidak mungkin dia menarik kembali kata-katanya. Pencarian pengantin pria di depan umum, kenapa saya tidak tahu tentang itu? Qin Yu benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Jiang Lan berkata, kamu sudah berada di alam ilahi untuk waktu yang terlalu singkat. Jadi wajar juga bagi Anda untuk tidak mengetahuinya. Selain itu jumlah orang yang mengetahui tentang masalah ini cukup kecil. Meskipun Kaisar Sage Utara terbesar telah mengumumkan pencarian pengantin pria, namun dia belum menentukan tanggal untuk pencarian pengantin pria. Saya telah membantu Lier menunda tanggal sepanjang waktu, sampai Anda berhasil memperoleh kesuksesan besar dan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan saingan cinta itu, saya akan terus menunda tanggal pencarian pengantin pria untuk Anda dan Lier. Terima kasih Paman Lan. Mata Qin Yu berubah sedikit merah. Jiang Lan membelai kepala Qin Yu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saat ini situasinya sangat buruk bagi Anda. Saingan cinta Anda masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkinkah saya tidak bisa menandingi mereka? Qin Yu saat ini adalah seseorang yang penuh dengan keyakinan. Dia Qin Yu juga merupakan salah satu dari 4 master istana besar dari Gunung Dazzling Gold wilayah timur. Dia adalah seorang Grandmaster formasi arai dan individu nomor 1 di bawah God Kings. Apakah semua itu tidak memberinya kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Jiang Li? Bukan karena Anda tidak bisa menandingi mereka, tetapi dengan kekuatan dan latar belakang Anda saat ini. Jiang Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, sementara ruang susunan formasi Anda memang luar biasa bagi 8 keluarga besar ilahi, selama Anda bukan seorang God King Anda tidak dapat dianggap sebagai seseorang yang penting. Namun saingan cintamu itu mereka semua luar biasa. Paman Lan katakan padaku siapa sebenarnya orang-orang yang bisa mengancamku untuk bersama dengan Lier. Jiang Lan terdiam sejenak dan kemudian berkata, statusmu saat ini juga bisa dianggap tinggi. Kekuatan Anda juga bisa dianggap kuat. Pesaing biasa memang bukan tandingan Anda. Namun ada 4 orang dengan kekuatan yang dekat dengan Anda. Namun pengaruh latar belakang mereka lebih kuat dari Anda. 4 pesaing. Qin Yu mengerutkan kening. Meskipun dia belum mendengar tentang identitas keempat pesaing ini, Qin Yu sudah mengklasifikasikan keempat orang ini sebagai musuhnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.